Halo, balik lagi di Candeso. Yeay. Kita lagi di luar kota Melbourne. Jadi hari ini mau jalan-jalan ke Sovereign Hill, bekas tambang emas di kota Ballarat. Ini sekitar 1,5 jam dari Melbourne naik kereta api. Wisata utamanya itu kayak museum tambang emas zaman dulu gitu. Nih, Sovereign Hill. There you go. Ada apa aja di dalam? Kita lihat sama-sama ya. Karena ini baru mau masuk ke loketnya. Untuk harga dan lain-lain nanti kita mungkin di dalam kita jelasin lagi. Oke? Sampai ketemu di dalam. Cus. Ini kita baru banget nyampe, tapi makan dulu. Dari pagi kita belum makan dan sampai sini udah jam berapa? Setengah satu. Jadi ini mau order makanan dulu. Kita pesennya yang aman. Apa? Fish and chips sama kopi. Dan ini tempatnya enak nih. Tempatnya ala apa? Salon. Western film gitu. Kalau kamu suka main game atau main apa nonton film western tuh kayak gini ala. Yeay, datang ada fish and chips. Untuk fish and chips harganya $17. Jadi lebih mahal dikit dari di luar tapi masih terjangkau ya untuk ini, dan masih dari porsinya juga masih dulu. Meters, please. The men you see standing before you are wearing these colours, and these standards of Her Majesty's 40th, 2nd Somersetshire Regiment of Foot. Her Majesty. Squad. Order. Arms. Headband. Arms. Shoulder. Arms. Fingers in your ears. Your final warning. What you Number one! Number two! Number three! Number four! Good day. Good. And all that sort of stuff. And we have a cloud under, there's a guy in hands on the wheel. So at any one given time we've got 300 and it's just a matter of just wheel hold hot 80 degrees all year round. Ini jadi ada pengrajin peti mati, tetapi ada yang unik karena dia ada satu peti mati yang didesain semisal mati suri dan ternyata masih hidup, itu kita bisa bunyiin lonceng. Mending kalau hidup, maksudnya kalau malam tapi udah meninggal beneran tapi loncengnya bunyi. Nih sistemnya nih. Jadi di dalam ada tali yang dihubungin ke bel. Ada sejarahnya, Han. Kenapa? Jadi sejarahnya dulu penggali kubur itu nemu ini
mayat yang kan ini dipindah kan mayatnya. Nah ternyata di dalam mayat itu tengkoraknya tuh ini apa namanya? Oh, nyakal-nyakal itu. Jadi berarti itu sebenarnya pas dikubur mungkin diduga masih hidup. Jadi dia berusaha untuk pergi untuk buka gali itu keluar gitu. kayak Kill Bill berarti. Tapi nggak tahu nih beneran atau cuman marketing scheme juga kita nggak tahu. Cuman Karena pasti harganya bakal lebih mahal kan dari ini biasa toh. ini sebagian dari ini. Iman. Diajarin dari kecil semua negara. Bahkan tempat sampahnya itu dari kayu, jadi untuk sesuai temanya. Dark at 900 degrees. With incredible hot. And so the end result is 3 kilograms of 99.99% pure 24 karat gold. Salah satu fitur di sini kita bisa ikut nyari emas di sungainya. Ada activity nyari emas. Itu kan tempatnya. Nih kita dapat alat untuk digging emas di sungai ini. Udah mau pancing mana-mana. Siap Bu, berapa kilo? 2 kilo emasnya. Harga emas zaman dulu. Dicari rampok. Ketawa coy. Just a few very, very important pieces of equipment. And whereabouts in the world you come from? Kalau udah selesai bisa nongkrong manis di gazebo, dan buat anak-anak juga tersedia tempat main. Jadi ada apa? Kereta kuda, ada kapal, sama ada miniatur toko-toko gitu di sana tuh. Jadi buat anak-anak kalau misalnya udah selesai jalan-jalannya bisa nongkrong di sini. Ada bebek juga, ada danau buatan di situ. Udah ngerekam ini. Ngomong deh.
Akhirnya selesai hari ini. Kita mengunjungi Sovereign Hill dari jam 1:30. setengah 1 sampai sekarang jam 5 kurang 20, jam 4.40. Satu kata, keren. Keren sih. Sovereign Hill keren. Kita udah tahu kalau di sini tempatnya itu ala-ala tambang emas, kemudian direplikain, ada bangunan, ada toko segala macam. Tapi nggak nyangka ternyata seotentik ini. Bahkan semua pekerja yang ada di sini itu kayak beneran tinggal di sini gitu. Jadi kayak misalnya tadi ada yang bikin emas tadi ya. Dia ngasih tahu ke kitanya, menceritakannya itu dengan dia sebagai salah satu objek di sini gitu. Jadi dia sebagai yang tinggal di situ, dia yang sudah kerja di situ turun menurun. Jadi sama di blacksmith juga dengan sejarahnya itu yang buka itu adalah Scottish immigrant dan dia juga orang Scottish. Jadi otentik semua ya. Terus juga yang keren tuh ada ini anak-anak tadi yang di sekolah. Ya, yang kita lihat di video tadi ada yang lagi foto shoot di depan sekolahan, kemudian yang ada di dalam kelas. Ternyata itu bukan turis. Kita kira tadinya turis, cuman pakai baju ganti baju di sini untuk pakai baju sesuai dengan temanya di sini. Tapi ternyata bukan. Itu apa? Nggak tahu. Tadi kan kamu yang tahu, Mas. Bukan, tapi itu part of the show gitu. Jadi kayaknya mungkin anak, nggak tahu sih, mungkin anak nanti di Google lagi deh. Cuman kayaknya itu anak-anak sekolahan yang memang lagi ada acara di sini gitu loh. Karena kalau pengunjung biasa nggak boleh pakai kostum. Emang harus pakai. Emang nggak boleh, benar. Karena untuk membedakan sih. Supaya ngebedain mana yang pengunjung, mana yang bukan. Benar. Jadi ya semua kegiatannya kayak sehari-hari, yang jaga toko, yang blacksmith, yang tukang bikin alat ya bikin alat, kemudian yang ngerawat kuda ngerawat kuda juga. Bahkan ada polisi tadi ya jalan-jalan bawa pedang sama bawa kunci-kunci kayak sipil penjara gitu. Terus ada coach, ada kereta kuda juga keliling-keliling. Dan kita tadi berapa atraksi ya? Jadi karena COVID ini atraksinya jauh-jauh yang ditutup, banyak yang tutup. Jadi jauh berkurang dari hari biasa. Jadi dari 100% tuh kita paling sekitar 50 ya, 50%, 60% lah kurang lebih. Karena banyak toko juga tutup, kemudian show-nya juga dikurangi jamnya. Tadi tutup. Hotelnya tutup, kemudian post office dan hampir semua atraksi itu dibatasi kan isinya. Jadi nggak bisa banyak orang juga di dalam toko, jadi harus ngantri ganti-gantian. Itu sih yang memang gara-gara COVID ini semua harus tidak seperti biasanya, tapi tetap kita ya yang di sini sih tetap puas sih dengan yang disajikan di sini. Cuman memang tadi kan kata mbaknya yang di tempat emas, melting emas, itu dia bilang karena biasanya tuh emang satu kali tiket itu 2 hari kan. Iya, benar. Buat semua experience dapat. Cuman kita karena banyak yang tutup, jadi dan memang dibatasi, jadi tiket kita sekarang cuma buat 1 hari doang. Makanya tadinya satu tiket kalau kita udah beli itu bisa buat 2 hari. Karena emang saking banyaknya yang bisa dikunjungin. Cuman karena sekarang COVID ya sedikit yang bisa dikunjungin, jadi cuma sehari. Tapi tetap kalau misalnya teman-teman jalan ke Melbourne, ini salah satu yang wajib sih. Dan uniknya lagi, nggak cuma di tempat, tapi oleh-olehnya juga, souvenirnya juga. Jadi, ini kayaknya kita beli souvenir paling mahal ya selama liburan di Melbourne ya. Untung tapi oh Allah, dolar. Karena aku ngebandinginnya sama harga satu porsi mie ayam, ini cuma 5 porsi. Iya. Karena kalau Indonesia, gitu, cuman kalau di Indonesia malas banget beli mahal souvenir banget. harga Jadi segitu. tadi kita beli Gantungan beberapa. kunci dah. Iya, kita beli tadi ada satu kalung emas. Emas batang, enggak batang sih. Bukan serpian emas. Iya, gitu. serpian emas. 24 karat, 15 doang. Itu buat dipajang gitu. Jadi di dalam air, dalam lautan gitu, buat dipajang. Terus kalung yang sama sebenarnya konsepnya, dia ada emasnya isinya, ada emas 24 karat. Di dalamnya tuh cantik banget sih. Terus beli juga pocket watch, ada jam karena aku pengen dari dulu karena di game Red Dead Redemption itu ada cowboy bagus banget, ada pocket watch. Jadi kalau misalnya buat acara formal di jazz gitu kan pakai pocket watch itu bagus banget. Jadi aku beli. Terus poster. Jadi ada di sini bikin poster dengan alat press yang tua gitu, printing press yang lama.
kita bisa custom, jadi bisa pakai nama kita sendiri, terus itu $8, 2 plus tempat buat penyimpanan posternya. Terus apa lagi sih? Terus ada ini sign lucu-lucu Oh, gitu. sign ya, tapi ala-ala zaman dulu gitu, jadi pakai font jadul, di pressnya jadul, jadi udah ya. Udah. Ada juga yang ini sepatu kuda dari besi, pakai nama, iya, tapi kita tapal enggak. kuda, cuman kita Tapal nggak beli. kuda teman. Tapi kalau yang emas-emas sih yang menarik di sini, banyak banget aksesoris tentang emas dan emasnya sendiri dibuat aksesoris bagusnya. Jadi Sama tadi sebenarnya ini aksesoris di sini tuh souvenir ada yang gratis, emas. Tapi kita harus cari sendiri. oh iya. Ditambang. Sayangnya kita tidak beruntung. Jadi di sini ada kayak ala-ala tambang emas, kita nyari di sungai gitu. Tapi memang ada emasnya karena disebar sama orang sini, emas beneran disebar, tapi kita harus nyari manual. Kalau bisa nemu, Bawa pulang. bawa pulang, bebas. Tapi ya nemunya juga susah. Kecil-kecil banget dan kita nggak pengalaman kan bedain mana emas mana batu. Takutnya emas tapi kotor kan juga kita kayaknya susah juga bedainnya. Tapi itu sih ada kegiatan juga cari emas. Jadi lengkap di sini untuk. Tapi itu saranku kalau di sini jangan beli oleh-oleh yang biasa kayak kaos, mug. Ya terserah juga sih. Iya Han. sih. Cuman kayak di sini Kenapa tuh Anda sayang gitu loh kalau ada emas. Ya mereka bisa beli 2, terserah dong. Oh iya. Emang Anda. Emang kita belinya milih yang murah dari 1-2 ya udah, pokoknya intinya itu sih. Kalau aku pribadi itu kayaknya kalau di sini beli souvenir yang kayak kaos, mug itu agak kurang worth it, gantungan kunci gitu. Tapi kalau yang emas apa tuh kayaknya tuh otentik aja gitu. Karena gantungan kunci sama emasmu tadi harganya sama. Iya sih. Karena gantungan kunci juga dilapisin emas kebanyakan di sini gitu. Cuman maksudku ya udahlah, itulah intinya ya. Nanti dah. Ini hari pertama kita di Ballarat mengunjungi Sovereign Hill dari 0 sampai 10. 8,5. Kalau misal 8,5. buka semua mungkin bisa 9. Iya, aku udah 9 deh karena aku optimis harusnya itu yang lain itu bagus-bagus juga. Jadi maksudnya 9 cocok lah untuk tempat ini. Jadi kalau yang mungkin juga teman-teman udah di Melbourne tapi belum kesini, mumpung tidak lockdown, buruan kesini. Karena juga naik kereta juga cuma 1,5 jam dari Melbourne. Dan ini hari pertama kita ke Ballarat. Besok kita mau ke Wildlife Park. Jadi kita bisa ngasih makan kanguru sama koala secara langsung. Itu besok. Dan kita hari ini juga ada yang spesial karena kita nginep di tempat yang spesial, yaitu Cryle Castle. Jadi kastil, ala-ala kastil gitu. Nanti videonya terpisah ya dari yang ini. Tapi hari ini kita fokus ke Sovereign Hill. Oke? Oke. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Candeso pamit. Cus.